Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sistem politik pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yakni Bayu Ogas Syaputra, yang kedua Ivo Apriliansyah, yang ketiga Muhammad Misbahul Arifin, dan yang terakhir yakni Muhammad Indra Yudi Latif. Di mana pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perubahan dalam sistem politik, yakni pada pemilihan Presiden tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden dengan dukungan dari partai-partai politik, partai-partai koalisi. Yang kedua yakni perubahan sistem politik, di mana pemilihan ini memperlihatkan perubahan besar dalam sistem politik Indonesia pasca atau setelah Orde Baru menuju demokrasi yang lebih inklusif. Yang ketiga yakni peran dalam masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia turut berperan dalam proses pemilihan presiden, menandai dorongan kuat menuju partisipasi politik yang lebih aktif. Selanjutnya adalah kebijakan politik yang diimplementasikan oleh Presiden SBY. Yang pertama, kestabilan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, yaitu reformasi birokrasi, yaitu memperbaiki sistem administrasi pemerintahan. Yang ketiga, yaitu pemberantasan korupsi, yaitu memperkuat lembaga anti korupsi dan kebijakan zero tolerance. Selanjutnya, yaitu dampak dari kebijakan politik. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial. Yang dimana isinya ada kebijakan ekonomi yang pro rakyat berhasil meningkatkan standar hidup, yaitu sumbangan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur penting seperti jalan dan bandara, yaitu pembangunan jaringan kereta api yang luas dan modern, lalu penyediaan akses bersih di daerah pedesaan, peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, dan yang terakhir program bantuan sosial yang merata dan efektif. Selanjutnya yaitu perkembangan partai politik di era Presiden SBY. Yang pertama ada konsolidasi partai, yaitu partai politik mengalami konsolidasi dan restrukturisasi untuk memperkuat basis dukungan. Yang kedua yaitu pembentukan koalisi, yaitu terbentuknya koalisi partai politik untuk memperoleh kekuatan politik yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah penguatan pengaruh partai, yaitu partai politik memperkuat pengaruhnya dalam parlemen dan pemerintahan daerah. Selanjutnya yakni peran media dalam sistem politik. Yang pertama, media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempromosikan kebijakan pemerintahan. Dan yang kedua, melalui liputan berita dan analisis, media membantu mengawasi kinerja pemerintahan dan partai politik. Selanjutnya, yakni isu politik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, politik luar negeri. Isu-isu terkait hubungan dengan negara-negara tetangga dan kerjasama internasional. Yang kedua, krisis ekonomi. Permasalahan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Yang ketiga, korupsi dan pemberantasan. Upaya dalam pemberantasan korupsi dan dampaknya pada politik nasional. Dan yang terakhir, kedaulatan dan konflik separatis. Isu-isu terkait kedaulatan wilayah dan perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya yakni evaluasi terhadap sistem politik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, setelah masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sistem politik Indonesia mengalami evaluasi menyeluruh. Yang kedua, perubahan signifikan terjadi dalam struktur partai politik dan kebijakan pemerintah mempengaruhi dinamika politik nasional. Yang ketiga, isu-isu korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan internasional menjadi fokus utama dalam evaluasi ini. Yang terakhir, reformasi politik menjadi agenda mendesak untuk memperbaiki kelemahan yang terungkap selama pemerintahan sebelumnya. Perbandingan sistem politik sebelum dan sesudah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sistem politik sebelum SBY terpilih, sistem politik cenderung otoriter dan terpusat pada kekuasaan eksekutif. Kekuatan partai politik sangat terkonsentrasi pada satu atau dua partai terbesar dengan otoriter yang kuat. Media massa seringkali tunduk pada tekanan pemerintah dan memiliki keterbatasan dalam menyuarakan ketidakpuasan masyarakat. Pasca SBY dilantik menjadi presiden, terjadi pergeseran ke arah demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dalam partai-partai kecil,
mendapat lebih banyak ruang untuk berkembang, memperkuat pluralisme politiknya. Media massa pada saat itu lebih bebas dalam menyuarakan pendapat dan menyediakan informasi yang lebih beragam. Kesimpulan dan implikasinya, ketika SBY dilantik, perubahan di sistem politik menunjukkan perubahan signifikan dalam partisipasi publik, pertumbuhan media, serta penguatan demokrasi. Sekian dari kelompok 9. Jazakumullah. Thank you. Kamsahamnida. Arigatou gozaimashita. Matur sekelangkung tretan.